Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang kabar gembira lagi sesuai instruksi Pak Jokowi. 6 bantuan sosial cair lagi pasca Lebaran. Nomor 4 dan juga nomor 6 paling ditunggu-tunggu. Nah, kira-kira daftar bantuan sosial yang akan dicairkan kembali setelah Lebaran apa saja? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya. Jangan di-skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di-subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasi pada video kali ini, terlebih dahulu kami tim dari channel Diari Bansos sekeluarga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin di hari raya di tahun 2023 ini. Tentunya sebelumnya mungkin kita pernah memiliki kesalahan, baik yang kami sengaja ataupun tidak, melalui video-video kami di channel Diari Bansos, atau kalau dulu adalah channel Diari PKH. Kami sekeluarga tim channel Diari Bansos mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di tahun depan kita menjadi orang yang lebih baik lagi tentunya dari tahun-tahun sebelumnya ya sahabat hidup. Dan semoga kesalahan kita ini dihapuskan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Dan begitu juga sebaliknya apabila sahabat hidup semua, mungkin para netizen yang berkomentar yang kurang enak atau bagaimana, kita dari tim channel Diari Bansos memaafkan yang sebesar-besarnya tentunya, karena kita semua manusia tidak luput dari kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak ya sahabat hidup. Oke sahabat hidup, langsung saja kembali pada topik video kali ini, yaitu kabar gembira lagi sesuai instruksi Bapak Presiden, Bapak Jokowi. 6 bantuan sosial cair lagi pasca Lebaran, pasca Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Nomor 4 dan juga nomor 6 adalah bantuan yang paling ditunggu-tunggu. Nah, kira-kira daftar bantuan sosial yang cair kembali setelah Lebaran ini apa saja? Nah, langsung saja di sini saya sudah merangkum apa yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Oleh sebab itu saya mohon maaf, mungkin saya agak sedikit membaca ya sahabat itu. Oke sahabat itu, langsung saja bantuan pertama yang akan kembali dicairkan sesuai instruksi dari Bapak Presiden Joko Widodo setelah Lebaran ini tentunya adalah bantuan pangan berupa beras 10 kg. Mungkin sudah banyak dari keluarga penerima manfaat yang sebelum Lebaran menerima bantuan pangan beras 10 kg ini. Namun juga tidak sedikit para KPM yang masih belum mendapatkan bantuan beras 10 kg ini. Bantuan pangan beras 10 kg diberikan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat yang diambil datanya dari data DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh sebab itu penerimanya ini sebagian besar atau mungkin 100% ini adalah para penerima bantuan PKH dan juga BPNT ya sahabat itu. Per tanggal 20 April tahun 2023 kemarin tercatat pendistribusian bantuan beras tahap pertama telah mencapai 71% atau sebanyak 151.925 ton dari total penyaluran sebanyak 213.530 ton untuk tahap yang pertama ya sahabat itu. Ada 10 provinsi yang telah 100% tersalurkan bantuan berasnya, yaitu Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, kemudian Bengkulu, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, dan juga DKI Jakarta.
Dan ada beberapa provinsi yang persentase salurnya sudah di atas 80%, seperti Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Papua, Barat Daya, Jawa Tengah, Riau, dan Yogyakarta. Selebihnya ini presentasinya masih terus bergerak ya, nanti akan disalurkan kembali setelah Lebaran tentunya. Dalam pendistribusiannya, bantuan beras 10 kg ini dari gudang Bulog diantar oleh 3 transporter sesuai pembagian wilayah masing-masing, yaitu PT Pos Indonesia, PT DNR, dan PT Jasa Prima Logistik atau PT JPL. Bantuan beras 10 kg ini disalurkan selama 3 tahap untuk 3 bulan, yaitu bulan Maret, April, dan Mei, sedangkan yang sudah disalurkan ini masih untuk tahap yang pertama. Jadi nanti akan ada proses penyaluran lagi untuk tahap yang kedua dan juga tahap yang ketiga ya sahabat YouTube. Kemudian bantuan kedua yang sesuai instruksi dari Bapak Presiden Joko Widodo juga disalurkan setelah Lebaran Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 ini adalah bantuan pangan berupa telur plus daging ayam kepada 1,4 juta KRS atau keluarga rawan stunting yang datanya diambil dari data BKKBN. Jadi penerimanya antara bantuan beras sama bantuan telur plus daging ayam ini sudah berbeda ya sahabat YouTube sumber datanya. Pihak ID Food telah mengkonfirmasi ada 74.000 KRS yang sudah mendapatkan bantuan telur plus daging ayam untuk tahap pertama. 74.000 KRS ini tersebar di 4 provinsi, yaitu Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Dengan rincian, untuk bantuan yang sudah salur ini di daerah Banten, ini ada 2.000 KRS. Kemudian di Jawa Barat ini 2000 KRS juga yang sudah mendapatkan bantuan telur plus daging ayam ini. Kemudian di Jawa Tengah ini yang paling banyak ada 64.000 KRS. Dan di Jawa Timur ada 6.000 KRS. Dan ini akan terus disalurkan hingga 1,4 juta KRS ini mendapatkan bantuan untuk tahap pertama di setelah Lebaran tahun 2023 ini. Kemudian bantuan ketiga yang juga disalurkan setelah Lebaran tahun 2023 ini adalah bantuan PIP untuk tahap pertama hingga tahap ke-13 pemberian ya yang masuk ke dalam SK pemberian PIP tahun 2023 kepada siswa-siswi jenjang SD sederajat hingga SMA SMK sederajat sebanyak 6.219.281 penerima yang berasal dari data hasil pemadanan Dapodik dan DTKS beserta data pensasaran percepatan kemiskinan ekstrim atau P3KE, di mana bantuan PIP ini sudah bisa disalurkan sejak tanggal 1 April tahun 2023 kemarin. Jadi per tanggal 1 April itu sudah bisa disalurkan bagi yang saldonya sudah masuk ya sahabat YouTube. Namun juga masih banyak juga para siswa-siswi yang masih belum mencairkan bantuan PIP untuk tahap pertama hingga tahap ke-13 untuk pertama ini ya sahabat YouTube. Nanti akan ada proses penyaluran berikutnya untuk tahap-tahap berikutnya karena alokasi kuota penerima bantuan PIP di tahun 2023 ini hampir sama dengan di tahun 2022, yaitu sebanyak 17,9 juta siswa-siswi di seluruh Indonesia. Jadi masih banyak sekali siswa-siswi yang memang masih belum ditetapkan sebagai penerima PIP di tahun 2023. Jadi bagi yang masih belum cair, ya semoga masih ada peluang untuk bisa cair di tahap-tahap berikutnya untuk pemberian di tahun 2023 ini ya sahabat YouTube. Kemudian bantuan keempat ini juga termasuk bantuan yang paling ditunggu untuk dicairkan lagi setelah Lebaran. Bantuan ini adalah bantuan pangan non-tunai atau program sembako atau BPNT alokasi bulan Maret April tahun 2023. Khusus bagi yang cair lewat kartu KKS tentunya ya, untuk periode di bulan Januari dan Februari kemarin.
Sebesar Rp400.000, banyak KPM yang masih belum mendapatkan bantuan BPNT ini, dan juga sudah banyak pula para KPM yang sudah mendapatkan bantuan BPNT untuk periode Maret-Aprilnya. Ada sebagian kecil KPM yang dapat bantuan BPNT-nya langsung Rp800.000 karena di tahap Januari dan Februari belum terambil bantuannya, sehingga terakumulasi dengan alokasi Maret-April, sehingga yang bisa didapatkan yaitu sebesar Rp800.000. Total penerima bantuan BPNT ini mencapai 18,8 juta KPM. Ada sebagian kecil yang proses penyalurannya tidak lewat kartu KKS, tetapi lewat PT Pos Indonesia. Cairnya langsung 3 bulan yang lewat PT Pos Indonesia ini, yaitu untuk bulan Januari, Februari, dan juga Maret. Sedangkan yang April, Mei, dan Juni ini masih belum disalurkan ya sahabat YouTube. Sesuai aturan terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bahwa bantuan BPNT ini bisa dicek dan ditarik tunaikan di mesin ATM terdekat, dan para KPM ini bebas belanja di warung manapun. Kemudian bantuan kelima yang sesuai instruksi dari Bapak Presiden Joko Widodo juga disalurkan setelah Lebaran ini adalah bantuan BLT Miskin Ekstrim, atau yang dulunya namanya adalah bantuan BLT Dana Desa. Dengan nominal bantuan Rp300.000 per bulan, saat ini sudah memasuki tahap pencairan untuk alokasi bulan April tahun 2023. Untuk proses penyaluran semuanya diserahkan ke pemerintah desa. Ada yang disalurkan per bulan dan ada yang disalurkan langsung 3 bulan. Ada beberapa KPM yang telah mengkonfirmasi bantuan BLT-nya cair sebelum Lebaran kemarin sebesar Rp900.000 untuk 3 bulan, yaitu April, Mei, dan Juni. Kemudian dalam penyalurannya pemerintah desa ada yang melakukan dengan cara KPM diundang hadirkan di desa, dan ada yang desa itu memberikan secara door to door atau langsung diberikan ke alamat si penerima bantuan BLT Miskin Ekstrim ini. Kriteria penerima bantuan BLT Miskin Ekstrim adalah warga yang masuk ke dalam data P3KE atau pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Kemudian bantuan ke-6 ini juga termasuk bantuan yang paling ditunggu-tunggu untuk dicairkan. Untuk dicairkan setelah Lebaran tahun 2023 ini adalah bantuan PKH tahap kedua alokasi April, Mei, dan Juni tahun 2023. Tentunya ini merupakan kabar gembira karena saat ini sudah memasuki bulan April. Tentunya bulan April merupakan bulan pencairan ya. Masuk di 3 bulan yaitu April, Mei, dan Juni. Jadi apabila di bulan April ini apabila di bulan April ini masih belum ada penyaluran bantuan PKH tahap kedua, maka ada kemungkinan proses penyalurannya nanti untuk di bulan Mei atau di bulan Juninya. Proses penyalurannya masih sama, ada yang lewat kartu KKS, ada yang lewat PT Pos Indonesia. Yang lewat PT Pos Indonesia utamanya adalah mereka warga atau daerah yang dulunya proses penyalurannya lewat Bank BTN. Karena untuk tahap yang pertama kemarin Bank BTN ini tidak ikut ambil bagian dalam proses penyaluran bantuan sosial. Nah, kemungkinan besar untuk tahap yang kedua besok juga sama, masih belum ambil bagian untuk proses penyaluran bantuan sosial ya sahabat YouTube. Nah, jadi itu ya sahabat YouTube daftar bantuan sosial yang cair lagi sesuai instruksi Bapak Presiden Joko Widodo setelah Lebaran ini. Jadi ditunggu saja proses penyalurannya, ketika nanti sudah waktunya cair pasti akan dicairkan ya sahabat YouTube. Oke, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video diari bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.